tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di M30 Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan karakter manusia yang tertutup dan terbuka. Karakter manusia terbuka akan berdampak kepada rancangan dan jalan Tuhan gitu. Jadi saya coba pertajam di sini. Waktu 2017 saya dapatkan impresi bahwa memang atau karakter manusia itu sangat membedakan gitu ya, antara suami istri atau mungkin ayah dengan anak atau ayah dengan ibu gitu. Itu sudah berbeda gitu. Jadi tergantung sangat bergantung kepada jadi karakter ya. Kalau karakternya tertutup ya berarti nanti waktu mengerti akan firman Tuhan itu berbeda dengan orang yang terbuka gitu. Nah ini yang nanti pada akhirnya membedakan penggenapan rancangan Tuhan terjadi dan juga jalannya gitu. Jalan Tuhannya itu akan berbeda gitu. Nah ini saya coba urai gitu di dalam waktu saya dapatkan di kitab Yesaya 55 pasal 55 ayat 8 sampai 9. Tapi karena perikopnya itu meliputi Yesaya 55 6 sampai 13, jadi saya mesti baca dari 6 sampai 13 meskipun kita fokus di ayat 8 dan 9-nya. Nah, kalau cerita total dalam pasal 55 isinya ya Tuhan bicara seruan untuk surut serta dalam keselamatannya dari Tuhan. Jadi untuk kita semua. Jadi sekali lagi judulnya pasal 55 itu, Yesaya 55 itu adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Itu judulnya gitu. Tapi saya langsung potong masuk ke ayat 6 saja gitu karena satu paragrafnya di situ. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Ia dekat. Jadi di sini dipertegas bahwa awas loh, Tuhan itu berarti sedang berkenan ditemui, Tuhan bisa ketemu gitu. Tapi berarti di sini dikatakan ada selama Ia berkenan, selama Tuhan berkenan ditemui, berarti ada saat-saat Tuhan tidak berkenan gitu. Nah yang repot itu kalau sampai Tuhan tidak berkenan, kita tidak bisa ketemu Tuhan gitu. Jadi mumpung Tuhan masih berkenan, ya coba ditemuin gitu. Intinya gitu. Nah, berserulah kepada Tuhan selama Ia dekat. Jadi kalau nanti Tuhan sudah jauh dari kehidupan kita, bagaimana kita mau berseru gitu? Kitanya yang frustasi sendiri, frustasi dan depresi karena berseru seolah-olah tidak ada respon dari Tuhan gitu. Nah, ini ayat 6 aja sudah bunyi seperti itu gitu. Nah, ayat 7-nya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Maksudnya di sini orang fasik adalah orang yang belum mengenal atau tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Itu Tuhan kategorikan orang fasik gitu. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang jahat di sini Tuhan juga pertajam. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah peraturan Tuhan, itu kategorinya ya orang fasik, ya orang jahat gitu. Kategorinya seperti itu gitu. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, jadi Tuhan panggil mereka gitu. Jadi orang yang sudah mengenal, sudah percaya Tuhan tapi meninggalkannya dipanggil. Orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan juga ya
dipanggil untuk mengenal dan mengerti gitu. Tuhan di sini katakan, baiklah ia kembali, maksudnya kita itu kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi bagi kita yang sudah mengenal dan mengerti firman tapi tidak melakukan, ya Tuhan welcome gitu, disambut kembali, diampuni gitu. Tapi sebaliknya yang tidak, belum atau tidak mengenal atau mengerti firman Tuhan, ya Tuhan tunggu gitu, kapan ya, kita mau mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan itu gitu. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, dari di ayat 8 ini dipertajam oleh Tuhan bahwa ya kita nggak bisa lah segala macam pakai rancangan kita atau jalan kita gitu. Karena rancangan kita dengan rancangan Tuhan berbeda, jalan kita dengan penetapan jalan Tuhan juga berbeda. Bedanya itu seperti tingginya langit dari bumi. Ini di ayat 9 dicantum gitu. Bedanya itu seperti tingginya langit dari bumi. Demikiannya tingginya jalan Tuhan dari jalan kita dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Ya pasti kalau kita sadar, kita mau percaya Tuhan, ya memang beda sekali gitu. Jadi kita ada di bumi, Tuhan ada di langit. Jarak, rancangan dan jalannya itu bedanya seperti itu gitu. Jadi memang ya satu-satunya ya kita mesti pasrah dan taat gitu. Nah, berarti kita mesti punya iman percaya kepada Tuhan. Kalau tidak mungkin kita bisa menyesuaikan rancangan kita dengan rancangannya Tuhan atau jalan kita dengan jalannya Tuhan gitu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Ini cerita orang yang melakukan firman Tuhan ya seperti itu gitu. Jadi tidak ya seperti hujan dan salju turun dari langit. Jadi firman Tuhan itu seperti itu loh. Untuk kita itu jadi satu hal yang sangat perlu gitu. Dan waktu kita firman Tuhan kita terima atau kita menjadi berkat untuk orang lain saat menjadi alat Tuhan memberitakan firman Tuhan, itu maksudnya Tuhan tidak mungkin firman itu kembali sia-sia gitu. Karena firman itu otomatis sudah mengaliri kita semua dan mengaliri sesama kita gitu. Dan itu akan hidup. Tidak mungkin firman itu akan sia-sia, tidak tumbuh gitu nih. Di sini Tuhan istilahkan ya seperti air gitu yang mengalir, tidak bisa terbendung, seperti tumbuhan yang tumbuh karena firman Tuhan itu menumbuhkan gitu dan memberi makan akhirnya pada ujungnya kan kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan gitu. Jadi memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya memang jadi firman Tuhan itu menghidupkan. Garis besarnya seperti itu gitu. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Yaitu firman Tuhan itu tidak bisa ada yang bisa menghalangi. Jadi yang penting buat kita bagaimana kita mengerti arti firman Tuhan. Masalah melakukannya nanti urusannya Tuhan gitu. Begitupun juga dengan bagaimana kita menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Itu bukan, kita tidak peduli masalah orang itu nanti terima atau nggak terima. Yang kita peduli itu adalah kita mau nggak dipakai alat Tuhan untuk memberitakan. Masalah final nantinya ujungnya di endnya orang itu menerima Tuhan atau tidak, itu kan urusan Tuhan gitu. Karena Tuhan udah punya firman yang ini bahwa begitu firman itu dilontarkan oleh kita, diberitakan oleh kita, dan begitu firman itu didengar oleh sesama kita, itu firman bekerja kok. Ya, dia akan bekerja seperti air yang mengalir terus ke dalam tubuh jiwa rohnya orang tersebut. Dia juga akan menumbuhkan benih-benih firman di dalam tubuh jiwa roh orang tersebut gitu. Jadi itu urusannya Tuhan lah. Tugas kita cuma sebagai alat Tuhan gitu. Bagaimana caranya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan setelah kita mengenal firman Tuhan, pasti gitu. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Jadi Tuhan janji bahwa apabila kita mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya otomatis ya kita akan
bergembira, bersorak-sorai, bersuka cita gitu. Jadi firman Tuhan yang akan membawa kita ke arah situ gitu. Nah, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi kalau ikut mengenal dan mengerti firman Tuhan ya seperti itu. Jadi akan terjadi perubahan gitu, yang tadinya jelek jadi bagus, yang tadinya bagus jadi lebih bagus gitu, akan seperti itu gitu, sampai berujungnya sukacita gitu. Nah, cuman kembali ke judul yang tadi saya katakan gitu, ini semua balik tergantung dari karakter si manusianya gitu, kitanya gitu. Jadi kitanya itu akan berbeda-beda responnya gitu. Antara kita yang tertutup berarti responnya akan berbeda dengan kita yang terbuka gitu. Nah, ini di dalam firman-Nya saya sudah bacakan semua dari ayat 6 sampai 13, kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai 13 saya sudah baca semua, dan mungkin saya akan masuk ke tema yang saya alami di kesaksian pribadi hidup saya gitu. Saya lihat notes di dalam kitab suci saya, yaitu intinya karakter tertutup dan terbuka itu berdampak yang berbeda terhadap perancangan dan jalan Tuhan. Itu yang saya kasih notes gitu. Nah, perbedaan karakter berdampak pada perbedaan pengenalan dan pengertian serta keberanian beriman percaya kepada firman dan roh Tuhan. Jadi karakter ini kan gampangnya dibagi dua gitu. Ada mungkin kalau bicara tingkat keekstrimannya mungkin saya nggak inilah, saya cuma satu, saya umpamakan tertutup, yang kedua saya umpamakan terbuka gitu. Jadi gitu, tertutup dengan tingkatannya dan terbuka juga dengan berbagai tingkatannya gitu. Nah, ini saya cuma membedakan antara karakter tertutup dan karakter terbuka gitu. Di sini akan ada perbedaan dalam pengenalan, pengertian serta keberanian beriman percaya kepada firman dan roh Tuhan. Nah, ini semua dampaknya itu akan dalam hal melakukan ketaatan kita melakukan firman Tuhan, kepatuhan kita, ketaatan kita melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau karakter yang tertutup ya pasti pengenalan, pengertian dan keberanian berimannya berbeda gitu dengan orang yang terbuka akan pengenalan, pengertian dan keberanian melakukan firman-Nya. Nah, ini nanti ujungnya kan di iman. Nah, imannya akan berbeda gitu. Orang tertutup dan terbuka itu akan berbeda. Yang konyol kan kalau kita sudah bicara dengan Tuhan masih tertutup kan kayaknya ngapain gitu ya, karena Tuhan tahu semua, Tuhan pencipta kita, ngapain kita tertutup gitu, karena Tuhan ngerti semua akan kita kok. Kita mau nakal Tuhan juga tahu, kita mau jahat juga Tuhan tahu, kita mau usil juga Tuhan tahu, kita mau nipu juga Tuhan tahu. Jadi buat apa gitu, buat apa kita berbohong kepada Tuhan? Lebih baik terbuka. Kalau masalah kita terhadap manusia oke lah ada baca terbuka tertutup, tapi kalau kepada Tuhan saya pikir lebih baik kita terbuka saja, karena Tuhan pencipta kita yang tahu semua akan kita gitu. Tuhan itu maha tahu, dan Tuhan malah bisa menyembuhkan yang jelek-jeleknya kita, karena Tuhan maha kuasa gitu. Ini intinya gitu. Nah, kedua, karakter yang tertutup. Ini saya bicara yang lebih fokus ke karakter tertutup. Karakter yang tertutup kadang memposisikan Tuhan dalam imajinasi, dalam pemikiran gitu ya, dalam pemikiran pribadi gitu. Jadi dalam imajinasi pribadi, dan menggiring firman Tuhan kepada pemikiran sebagai cerita-cerita legenda akan tokoh-tokoh fiksi zaman dulu gitu, tanpa dapat bedakan mana yang benar terjadi dan mana yang hayatan. Nah, ini orang yang tertutup itu seperti itu gitu, karena dia akan berorientasi ke dalam, ke diri sendiri, dan yang cilaka itu kalau sampai orientasinya itu karena tertutup gitu, tidak mengenal input-input dari luar gitu, tidak bisa ada mentor-mentor yang dari luar, akhirnya ya imajinasi itu dianggap benar oleh si orang yang karakternya tertutup gitu. Jadi Tuhan itu dipaksakan dengan imajinasinya orang tertutup ini. Jadi kalau Tuhan ini hijau ya dia paksakan jadi hijau gitu. Padahal Tuhan kan bisa kayak pelangi gitu. Bisa ganti-ganti gitu kan, bisa sesuai dengan tingkat iman dan pengenalan dan pengertian akan firman itu akan berubah terus kalau kita andaikan warna gitu. Tapi bagi yang orang tertutup, Tuhan itu kalau dia identikan dengan hijau ya dia akan bawa Tuhan hijau terus gitu. Dalam semua hal hijau. Bahkan di sini saya pertajam bahwa untuk membedakan antara mana yang cerita perintah peraturan Tuhan dan mana cerita ya cuman legenda gitu, cuman bohong-bohong aja ya.
bukan cerita nyata, cuma cerita fiksi yang menghayal aja gitu. Dan ini sulit sekali nanti akan dibedakan gitu bagi orang yang tertutup. Makanya tadi saya bilang kalau dengan Tuhan ya harusnya jangan tertutup. Kalau tertutup ya bagaimana mau mencari Tuhan gitu, karena Tuhan minta kita harus terbuka kepada Tuhan. Tuhan sudah memang sebagai yang menciptakan kita, kenapa kita tertutup gitu. Nah ini saya ingatkan seperti itu, tidak dapat membedakan tokoh dalam kitab suci. Ini maksudnya orang yang akan tertutup, yang dikhawatirkan tidak dapat membedakan tokoh dalam kitab suci, semisal Nabi Daud yang perkasa melawan Goliat gitu. Nah dengan tokoh Hercules yang perkasa juga gitu, yang melawan musuh-musuhnya gitu. Nah cuman ceritanya kan apakah kita tahu gitu bedanya antara Nabi Daud dengan Hercules? Ya ada cerita Simpson gitu. Nah Simpson ini kan orang yang kuat. Apa bedanya dengan Hercules gitu? Nah ini yang sulit sekali gitu. Kalau cerita Nabi Daud itu kan memang ada di firman-Nya, memang ada gitu. Di kitab suci ada. Saya pikir di Nasrani, di Alkitab juga ada cerita Nabi Daud, tapi sebaliknya di Muslim juga ada cerita Nabi Daud, itu sama aja, ada gitu. Nah, contoh di yang kedua misalnya tokoh Simpson, tokoh Samson yang sangat kuat sekali gitu. Nah, ini sama aja nih. Kalau di Alkitab Nasrani ada. Saya belum pernah nanya di Al-Quran ada atau tidak. Cuma yang saya tahu di Alkitab ada gitu cerita Simpson, cerita Samson. Tapi ternyata di buku-buku dongeng-dongeng yang di anak-anak pun ada cerita Samson, Simpson itu ada gitu loh. Nah, apa bedanya kalau cerita contohnya tadi Simpson kebenaran di kitab suci ada, di buku-buku legenda ada gitu. Dan tapi kalau cerita Hercules gitu, Hercules itu dicari di kitab suci, saya yakin di Alkitab atau di Al-Quran tidak ada cerita Hercules gitu. Ya nggak ada, bukan tokoh kitab suci gitu. Tapi di legenda ada. Nah berarti waktu ketemu di masyarakat di dunia, ya ada buku yang bercerita tentang Simpson, cerita Samson yang kuat gitu, ditambah dengan Hercules yang kuat juga. Nah kalau orangnya tidak tertutup gitu, tidak mau terbuka, nanti takutnya dikhawatirkan tidak bisa membedakan gitu. Mana apa sih bedanya cerita Simpson dengan cerita Hercules gitu. Kalau Simpson kan cerita real gitu, di dalam Alkitab ada, di dalam kitab suci cerita Simpson itu ada gitu. Orang yang diberi talenta lebih oleh Tuhan dalam hal kekuatan itu ada. Tapi di buku cerita legenda juga ada. Nah, tapi begitu saya balik cerita Hercules, di kitab suci tidak ada cerita Hercules, tapi di legenda ada. Nah, kalau orang tidak pernah membaca kitab suci, akhirnya tidak bisa membedakan mana cerita yang benar-benar terjadi karena Tuhan yang cerita gitu, dengan mana yang manusia yang membuat cerita. Tidak bisa bedakan. Saya percaya orang yang belum atau tidak mengerti akan firman Tuhan. Saya bicara cerita Simpson dengan Hercules aja, jangan-jangan masih belum bisa membedakan. Kenapa? Karena tidak ada istilah Hercules di dalam kitab suci, itu tidak ada gitu. Tapi kalau Simpson ada. Nah yang membedakan apa? Oh berarti Simpson itu adalah benaran, ya karena Tuhan yang cerita gitu. Tapi kalau Hercules itu ya cuma imajinasi, ya cuma hayalan manusia saja gitu. Nah ini kalau cerita sesimpel ini di sekuler ini teman-teman tidak bisa bedakan. Nah ini yang konyol. Bagaimana kita mau bicara cerita lebih dalam lagi gitu. Bagaimana kita bicara perintah peraturan Tuhan yang lebih serius lagi gitu. Ini yang mesti kita sadari, betapa ruginya kita tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan, sehingga kita tidak mengenal dan tidak mengerti mana kehidupan yang baik dan benar. Tidak bisa bedakan gitu. Cerita baik dan benar pun sudah tidak bisa membedakan. Jadi semua akhirnya dasarnya parameternya manusia, ukurannya manusia. Jadi sama aja tadi cerita Hercules ya parameternya tidak bisa dibedakan dengan cerita Simpson gitu. Karena dua-duanya dianggap di buku masyarakat ada gitu. Nah, cuman kalau saya balik cerita di kitab suci, yang Herculesnya nggak ada gitu loh. Berarti Hercules itu cerita fiksi, cerita karangan manusia. Tapi kalau Simpson itu cerita beneran gitu. Memang terjadi seperti itu gitu.
selama memposisikan firman Tuhan sama dengan dongeng, maka sangat sulit untuk untuk merasakan Tuhan, hadirat Tuhan dan firman Tuhan gitu. Bahwa hadirat Tuhan itu nyata dan firman Tuhan itu nyata, baik dalam tuntunan firman-Nya, melalui firman-Nya, serta nyata dalam penyertaan roh Tuhan di dalam kita loh. Ya pernyataan Tuhan penyertaan hidup keseharian Tuhan bersama kita. Itu nggak bisa dibedain loh. Kalau sampai kita tidak bisa membedakan bahwa cerita firman itu adalah perintah peraturan Tuhan, bukan cuma cerita loh, perintah peraturan Tuhan. Tapi kalau cerita fiksi-fiksi itu, dongeng-dongeng itu bohong gitu. Itu cerita, bukan perintah peraturan gitu. Ya itu boleh dijalankan, boleh tidak gitu. Kalau cerita fiksi atau dongeng gitu. Tapi kalau cerita yang ada di dalam firman Tuhan, itu bukan cerita, itu perintah peraturan Tuhan gitu. Harus kita lakukan. Nah ini tidak bisa dibedakan bagi orang yang tidak mengenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi cuma di mulut saja, selalu di bibir, di mulut selalu katakan percaya Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Tapi dalam realitanya tidak ada. Ya kalau yang namanya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, itu kita benar-benar berusaha maksimal melakukan firman Tuhan itu. Setiap hari itu melakukan firman Tuhan itu. Meskipun belum tentu kita kuat, tapi kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Nah, karena kita tidak kuat, makanya kita harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Roh Tuhan itu adalah yang mampu memberikan pengertian firman dan melakukan firman. Tanpa roh Tuhan, dijamin tidak mungkin orang mampu gitu. Nah, banyak orang karena tidak mengenal, tidak mengerti firman dengan benar, akhirnya dia memang tidak perlu Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan kok, tidak melakukan perintah peraturan Tuhan gitu. Tapi begitu orang sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan, pasti harus hidupkan roh Tuhan gitu. Tanpa roh Tuhan tidak akan bisa. Dulu saya pernah ceritakan, sharingkan antara kalau ibaratnya firman dengan itu sama lah, seperti misalnya mobil dengan bensin gitu. Kalau ada mobil nggak ada bensin nggak bisa jalan. Ya nggak bisa begitu gitu. Kalau cerita orang tersesat, ada peta nggak ada kompas gitu. Petanya ada tapi kompasnya nggak ada, tetap juga nyasar gitu. Kayak begitulah. Jadi roh Tuhan itu adalah bensinnya, roh Tuhan itu adalah yang bisa menggerakkan itu adalah roh Tuhan. Karena roh Tuhan itu adalah kuasa gitu, kuasa yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Jadi jangan anggap mentor rohani kita yang punya, rohaniawan yang punya, kita nggak punya. Salah gitu. Setiap kita itu diberi kuasa Tuhan melalui roh Tuhan itu. Masalahnya tinggal kita mau hidupkan itu tidak. Nah kalau kita mau hidupkan roh Tuhan dan kita mau mengenal Tuhan gitu, ya pasti berarti kita akan belajar mengenal firman Tuhan, dan kita minta kuasa Tuhan untuk memberi pengertian akan firman Tuhan, dan kita minta kuasa Tuhan, roh Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu bedanya gitu. Jadi kalau sekali lagi firman Tuhan adalah perintah dan peraturan dari Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi kalau cerita legenda atau dongeng itu cerita manusia, mau dilakukan mau tidak terserah gitu. Mau dianggap benar nggak benar juga terserah. Tapi kalau firman Tuhan tidak bisa. Firman Tuhan adalah perintah dan peraturan dari Tuhan, bukan dari hukum manusia atau dongeng. Dan firman Tuhan adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan gitu. Nah ini teman-teman mesti sadar loh. Kalau di kitab Nasrani, di Alkitab itu lebih jelas loh. Jadi kitab suci itu dibagi dua oleh orang-orang Nasrani. Ada kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru. Banyak orang yang tidak menyimak, cuma sekedar membaca perjanjian lama, perjanjian baru. Pernah nggak sih Anda tergerak gitu untuk bertanya, maksudnya perjanjian itu apa sih? Kok ada perjanjian lama dengan perjanjian baru gitu? Nah ini ya, perjanjian secara umum baik lama atau baru adalah perjanjian. Perjanjian itu kan ada dua pihak. Kalau nggak ada dua pihak, nggak mungkin lah ada perjanjian gitu. Ya perjanjian itu adalah kesepakatan dua pihak gitu. Ya mengadakan melakukan sesuatu dengan kesepakatan dua pihak, makanya ada perjanjian. Nah perjanjian di kitab suci adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan, kita masing-masing dengan Tuhan. Tuhannya satu kan, Tuhan itu kan maha hadir. Ya berarti kan Tuhan ya bisa hadir ke semua manusia kan, semua kita gitu. Jadi perjanjian itu baik lama maupun baru adalah perjanjian kita sebagai manusia dengan Tuhan.
pribadi loh, pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Itu yang namanya firman Tuhan itu seperti itu. Jadi maknai bahwa firman Tuhan adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kalau kita nggak pernah tahu apa perjanjian kita dengan Tuhan, terus bagaimana gitu? Bagaimana kita mau melakukan hidup gitu? Nah, ini yang saya khawatir kalau orang-orang yang tertutup itu yang dikhawatirkan tidak mencari seperti ini karena dia udah close gitu. Nah, close bahwa ya persepsi Tuhan itu dia bikin persepsi yang dari dia sendiri gitu. Nah, saya pertegas di sini hanya karakter yang terbuka yang lebih mudah beranggapan kalau firman Tuhan adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ya, di situ ada tabur versus tuai. Ya kalau di bahasa manusia take versus give gitu, take and give gitu. Ya selalu begitu. Jadi perjanjian itu adalah seperti itu gitu. Nah ini saya pikir kalau kita terbuka, kalau terbuka dengan manusia saya nggak terlalu peduli lah. Teman minimal kan kita ini harus terbuka dengan Tuhan. Kalau karakter yang terbuka atau tertutup dengan manusia, antar manusia, itu di dunia ada terjadi gitu. Tapi kalau cerita manusia bersama berhadapan dengan Tuhan, apa tidak lebih baik terbuka saja gitu? Tidak ada pilihan terbuka atau tertutup gitu, ya pasti terbuka. Kenapa terbuka? Loh, kita sama aja hubungan suami istri gitu. Kalau kita melakukan hubungan suami istri, bukan kita juga telanjang gitu? Nah kalau sekarang telanjang misalnya bukan ke suami istri, apa kita nggak malu? Ya saya nggak ngerti loh, kecuali kalau memang orang yang kita sayang mungkin ya, anak ke orang tua ke anak mungkin adalah yang begitu. Selama ada batasan-batasan sayang mungkin masih nggak malu deh. Tapi kalau secara umum kan malu gitu. Nah, tapi kalau bicara hubungan suami istri, antara suami dan istri, karena sudah saling terbuka, tidak ada perasaan malu. Tidak ada rasa gimana lagi ganti baju malu sendiri duduk nggak ada gitu ya. Yang tadi saya katakan itu kan kembali ke manusianya lagi. Kalau memang kita udah sayang dengan orang tersebut, rasa malu itu hilang. Nah pertanyaannya hilang dan akhirnya terbuka. Nah pertanyaannya, kalau kita tidak terbuka sama sesama manusia, wajar karena ada batasan kasih sayang yang berbeda gitu. Tapi kalau kita yang terhadap Tuhan gitu, apa ada gitu ya kita ngomong sayang tapi kita nggak terbuka, kan rada konyol mestinya gitu. Jadi menurut saya di dalam antar hubungan manusia mau ada karakter terbuka tidak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan, ya saya pikir tidak boleh ada karakter yang tertutup gitu. Semua harus terbuka. Nah maksudnya terbuka, ya akhirnya kita harus mengenal gitu. Tuhan itu bagaimana? Ya nggak bisa di close. Tuhan itu dipaksa menurut saya gitu. Ya Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu kan punya karakter, Tuhan itu punya jiwa gitu. Ya Tuhan itu punya pikiran dan perasaan. Manusia juga sama punya pikiran perasaan. Nah kalau sekarang kita tidak mengenal pikiran dan perasaan Tuhan, lah bagaimana gitu? Bagaimana kita pengen tahu rancangan dan jalan Tuhan? Nggak bakal tahu gitu. Jadi saya balikin lagi, ya kita harus tahu Tuhan, bahwa Tuhan itu punya jiwa, bahwa Tuhan itu ada pikiran dan perasaannya. Kita juga ada pikiran perasaannya. Kalau pikiran perasaan kita adalah seenaknya hati kita, gitu kan, nggak punya dasar. Tapi kalau pikiran dan perasaan itu jelas ada di firman, nggak bisa ditawar. Dari 2000 tahun lalu sampai sekarang ya begitu pikiran perasaan Tuhan. Kita udah ganti berapa puluh generasi, tetap aja pikiran perasaan Tuhan di dalam firman itu tidak pernah berubah. Tapi kalau pikiran perasaan kita, ya tahun ke tahun aja bisa berbeda kok. Rasa kasih kita terhadap pasangan kita aja bisa berbeda. Dari sejak kita ketemu, yang tadinya benci jadi cinta, yang tadinya cinta jadi benci gitu, berubah. Tapi kalau kita dengan Tuhan tidak pernah bisa berubah gitu, karena firman itu tetap kekal. Ya bahkan kita meninggal di dunia pun firman itu akan terbawa gitu, aturan firman itu akan terbawa sampai ke alam akhirat di dalam surga gitu. Jadi firman Tuhan itu pasti nyata. Jadi benar-benar ya kita kalau memang mengasihi Tuhan, kita sayang Tuhan, kita mau percaya Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus mengenal firman-firman Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memberi kemampuan kita mengerti akan firman Tuhan, dan kita minta Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan itu. Intinya seperti itu gitu. Jadi silakan ada renungi, teman-teman renungi. Dan kalau memang saya
apa yang saya inputkan, saya ringkan ini memang benar gitu, ya ayo buruan dong. Ya, kalau cerita hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu jangan ada istilah terbuka dan tertutup, harus terbuka semua gitu. Karena satu, Tuhan pencipta kita, kedua, Tuhan itu nyata gitu, terbuka sekali. Maksudnya terbuka, nyata sekali dan terbuka. Maksudnya ada terus dalam firman kok, bahwa firman itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah firman gitu. Itu Tuhan katakan seperti itu gitu. Jadi ya, dengan Tuhan itu terbuka sekali, Tuhan itu terbuka sekali gitu, karena bisa dibaca oleh siapapun juga gitu, bahkan oleh musuh-musuh Tuhan pun bisa dibaca kok. Tuhan itu nyata dan terbuka. Nah, tapi kalau kita kan tidak gitu, ya dan khususnya untuk yang terbuka ya syukurlah, mungkin lebih bisa mudah gitu, bagaimana untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Tapi bagi yang tertutup juga ya harus terbuka gitu, karena Tuhan adalah Tuhan, bukan manusia gitu, bukan pasangan kita, lebih dari suami dan istri, lebih daripada hubungan kita dengan orang tua, lebih dari orang tua kepada anak-anak. Ini beda sekali gitu. Kita dengan Tuhan itu ya adalah kita hubungan manusia dengan Tuhan, bukan manusia dengan manusia gitu. Nah, ini yang harus kita sadar dan harus kita bedakan. Pagi ini saya coba sharingan seperti ini. Jadi di dalam keluarga kita kan selalu akan terjadi perbedaan karakter gitu. Kita dengan orang tua kita dengan pasangan kita, dengan istri atau dengan suami kita, dengan anak-anak kita gitu. Antar anak juga berbeda-beda. Ya saya pikir akan seperti itu. Nah, cuman kalau kita yang sudah lebih mengenal, kita sebagai orang tua lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, ya itu tugas kita gitu, untuk menjadi alat Tuhan. Bagaimana kita terus-menerus membimbing istri kita, pasangan kita, suami kita gitu kan, dan anak-anak kita. Bahkan kalau sampai orang tua kita belum juga mengenal, mengerti akan firman Tuhan, itu juga tugas kita untuk begitu. Dan nanti setelah kita ini, saya balik lagi parameternya, tidak perlu kita menuntut mereka harus mau gitu, ya nggak perlu. Yang penting kita memberitakan. Masalah nanti yang bikin mereka berubah itu Tuhan, bukan kita. Tugas kita hanya memberitakan. Nah, setelah keluarga kita selesai diberitakan, ya kita baru memberitakan ke luar kan. Nah, saya sering kali katakan zamannya, buat saya juga kaget gitu, zamannya media sosial seperti tahun 2020 ini kan baru buat saya gitu. Di zaman saya tidak ada nuansa komunikasi segampang ini, semurah ini, secepat ini, seluas ini gitu. Ya saya kembalikan cobalah kalau memang yang mau bersaksi gitu bagi kita pengusaha atau pekerja yang di sekuler marketplace mau bersaksi, ya cobalah manfaatkan vlog-vlog yang ada gitu, dengan YouTube yang ada, sehingga kesaksian hidup kita bersama Tuhan itu bisa tersebar lebih luas, sehingga banyak orang yang jadi mengerti gitu bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Nah, mudah-mudahan jadi ujung-ujungnya semua mencari Tuhan, dan ujung-ujungnya Tuhan dimasyurkan, diagungkan, dimuliakan. Oke, ini aja pagi ini ya. Oke, see you. Bye-bye. Minute to better life. Naikkan tingkat iman. Biasa Tuhan teguhkan kita melalui kesaksian hidup rohani orang yang sudah mengalaminya. Oke?